Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada di kelas virtual Disaster Recovery Planning. Sekarang ada di bagian awal ya, konsep dasar dari Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum melihat dari awal, ya sekali lagi ini saya membahas tentang buku Disaster Recovery Planning. Tersedia secara gratis di Play Store. Silakan lihat di deskripsi untuk link unduh bukunya atau download bukunya. Silakan diikuti. Di bagian pertama, di pengantar dari Disaster Recovery Planning, ya, cara konsep dasar yang saya bilang ada 5 tahapan, mulai dari inisialisasi hingga ke pemeliharaan atau maintenance. Kita sekarang masih ada di bab tentang konsep dasar. Ya, tidak ada satupun keberhasilan itu ya yang kebetulan. Oke. Jadi masih ada banyak orang, terutama di bidang IT ya, entah itu akademisi atau profesional, yang pada saat saya membuat buku ini masih mempertanyakan apa itu Disaster Recovery Planning. Itu ilmu baru kah begitu ya? Jadi masih banyak rekan-rekan saya yang berasumsi seperti itu pada saat itu. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang bertanya. Ya, konon dari sebuah studi ya, karena ini saya tulis tahun 2008, jadi yang saya kutip tahun 2006. Ya, konon hanya ada 39% dari para CIO yang aware atau siap dalam menghadapi bencana, khususnya di bidang IT. Tapi saya yakin kalau sekarang ini harusnya meningkat. Kenapa ya? Karena sudah banyak terjadi bencana ya, terutama kalau di Indonesia, mulai dari tsunami, gempa bumi, bahkan yang terakhir ini pandemi. Ada yang mengatakan bahwa DRP atau Disaster Recovery Planning ini bagian dari BCP atau Business Continuity Planning, yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Ada juga yang berasumsi bahwa DRP itu cuma sekedar apa yang sudah ditulis di dalam SOP, begitu tidak pernah dilaksanakan. Itu hal yang salah ya. Karena DRP ini memang jadi kunci dari keberlangsungan atau continuity sebuah sistem di organisasi atau perusahaan. Ada juga yang bilang bahwa DRP itu sekedar fasilitas backup dan restore. Yakin hanya backup dan restore, nah itu. Kemudian nanti kalau sudah ada audit, nah baru kemudian ditulis ulang, diperhatikan di dalam SOP begitu. Jawabannya ya tidak. DRP ini bukan sekedar omong kosong di dalam sebuah SOP. Ini juga bukan tren, tetapi ini betul-betul ada dan harus dilakukan. Baik dari sudut pandang akademisi atau dari sudut pandang profesional, DRP ini penting. Bukan hanya sekedar teori, tetapi ini harus dipraktekkan. Bukan hanya sekedar sebagai pelengkap, tetapi ini sebuah kewajiban. Dan ini menjadi bagian dari proses studi kelayakan pada saat kita mengerjakan proyek sistem informasi atau dalam mengembangkan proyek sistem informasi. Untuk para manajer di level atas, top level, ini bukan hanya sekedar kewajiban dari manajer IT, ya, DRP ini,
Tetapi bagi manajer level atas, DRP ini adalah komitmen bahwa sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut menjadi backbone atau tulang punggung yang harus dijaga untuk keberlanjutan operasional perusahaan. Jadi tidak hanya tanggung jawab Departemen IT, tapi kalau memang perusahaan itu sudah masuk kategori ketergantungan, bahwa sistem informasi itu adalah tulang punggung bagi dia, maka DRP ini harus direncanakan bersama-sama oleh semua pihak. Dan buku ini harapannya membantu untuk pemahaman awal tersebut. Ya, banyak yang masih beranggapan kenapa sih kok kita harus berharap akan terjadi bencana. Di tempat saya ini, di kota saya ini, itu selama saya hidup di sini itu tidak pernah ada gempa bumi loh, Pak. Tidak pernah ada gunung meletus, memang jauh dari gunung. Tidak pernah ada tsunami, misalnya begitu. Terus kenapa harus berpikir tentang bencana? Nah, itu pemahaman yang salah ya. Bahwa bencana itu tidak hanya diakibatkan oleh alam. Sehingga pengertian awal disaster nanti, bencana itu banyak sumber. Bagaimana dengan listrik yang padam? Mati lampu istilahnya orang-orang. Tiba-tiba listrik padam berkali-kali. Ini sudah pernah terjadi ya. Tahun lalu ya di Jakarta itu. Listrik padam dan cukup lama ternyata. Mati nyala dan ini saya yakin sering terjadi. Apalagi kalau yang berdomisili di luar Pulau Jawa biasanya rutin ya, seperti piket gitu setiap minggu. Tapi kemudian ada satu kerusakan gitu di satu daerah, sehingga listrik padamnya berkali-kali secara tiba-tiba. Genset sudah habis bahan bakarnya, UPS juga habis, baterainya belum sempat dicas, sehingga akhirnya harddisk di server rusak dan korup. Tiba-tiba database-nya hilang, backupnya baru minggu yang kemarin. Apakah itu bencana? Iya. Atau kecerobohan gitu, ada program baru membuat aplikasi, ternyata kehapus. Ada sih backupnya, tapi untuk merestore itu butuh waktu yang lama, padahal ini sudah mau rapat. Atau tiba-tiba ada virus. Ya meskipun sekarang virus itu sudah mulai reda ya, tidak seperti tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an awal. Tetapi yang sekarang sedang marak misalnya ransomware yang minta tebusan itu ya. Dan sistem informasi tiba-tiba terhenti. Anda bayangkan seperti supermarket yang besar gitu ya, Carrefour, Giant, Hypermart dan teman-temannya tiba-tiba terkena virus, kasirnya berhenti. Apa yang terjadi di teman-teman kasir itu? Panik lah pasti. Apakah itu bencana? Ya, itu bencana. Dan masih banyak kasus-kasus seperti itu. Entah itu di lingkup institusi swasta atau kantor pemerintahan. Entah itu yang dari alam. Ya, kalau dari alam ya tidak ada peringatannya pasti. Tiba-tiba datang begitu saja, karena itu memang ujian dari Tuhan. Tidak ada yang mengira dan tidak boleh ada yang meremehkan itu. Tapi yang pasti bahwa semua itu nanti akan punya impact, punya efek, punya akibat kepada sistem informasi dan juga infrastruktur yang harus dipandang secara bersama-sama sebagai aset yang berharga. Banyak pihak manajemen yang mereka lebih peduli terhadap aset yang terlihat ya, yang tangible, seperti gedung, mobil, perangkat kantor, furnitur begitu.
tapi tidak peduli terhadap aset yang berupa data. Sehingga ini semacam asuransi internal bagi kita. Dan kita tahu sendiri, data ataupun infrastruktur itu sulit ya masuk sebagai asuransi. Sulit untuk diklaim. Maka pihak internal ini yang punya kewajiban untuk mengasuransikan dirinya sendiri. Tidak memandang remeh terhadap data, tidak memandang remeh terhadap infrastruktur. Karena ini adalah keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Ya, secara teoritis, definisi resmi dari DRP adalah ability to continue with the services in the case of major outage, often with reduced capabilities or performance, atau kemampuan untuk melanjutkan pelayanan jika terjadi satu kegagalan yang besar, sehingga kegagalan tersebut bisa menyebabkan pengurangan kapabilitas atau kinerja sebuah sistem. Referensi yang lain menyebut bahwa DRP itu adalah kemampuan organisasi untuk melanjutkan operasional sehari-hari meskipun ada bencana. Kemampuan tersebut dilengkapi oleh perencanaan aktivitas dan kewaspadaan dari pihak manajemen. Sehingga kita bisa bilang bahwa disaster recovery planning itu adalah bagian perencanaan. Jadi ada rencana dari sebuah institusi, organisasi, perusahaan untuk melakukan tahapan tertentu yang menjamin kelangsungan pelayanan, khususnya dari sistem informasi, jika terjadi bencana. Dan di dalamnya ada high availability, information system high availability atau ketersediaan yang tinggi, sehingga tetap mampu menyediakan layanan yang berasal dari sistem informasi, baik itu dalam keadaan normal atau dalam masa saat sebuah bencana sedang terjadi. Ya, sehingga kalau kita lihat secara sekilas begitu ya, kita rangkum bahwa DRP itu berhubungan erat dengan BCP dan menjadi bagian dari business continuity planning, dan di dalamnya terdapat fitur information system high availability. Dan nantinya faktor yang terpenting dari DRP, khususnya dari pelaksanaannya, adalah corporate officer, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab serta berinteraksi dalam sebuah sistem informasi. Jadi corporate officer ini bukan orang IT saja, tetapi termasuk di dalamnya ada operator, manajer, dan orang-orang lain yang terlibat di dalam sistem informasi dan mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Tidak hanya sekedar operator. Itu untuk sementara di bagian kedua dari kelas virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengikuti atau melihat video pertama, silakan diikuti untuk melihat pengantar awalnya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas tentang corporate officer ya, dan faktor yang ada di dalam penyusunan DRP di masa awal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.